Seluruh pemerintahan pusat maupun daerah, pertama yang harus dipahami adalah partai ini sedang melakukan pendidikan politik. Partai ini sedang melakukan semacam apa ya, check sound atau apa, inilah menawarkan ke publik bahwa Nasdem ini loh punya calon presiden. Sah-sah saja ya, yang menyambut itu boleh, yang menolak juga boleh. Yang penting tidak saling mengganggu. Itulah demokrasi. Tapi kalau saling mengganggu seperti di Aceh, nah itu yang nggak boleh terjadi ya. Pokoknya biarkanlah yang memprotes dikasih tempat ya, apa yang mau diproteskan, dan yang tidak protes dan mendukung juga sama tertib dan sama baiknya. Ronaldo tuh pernah bilang, Ronaldo tuh followernya tuh dia bilang salah satu yang buat saya besar itu hater saya. Jadi saya berterima kasih ke haters gitu lah. Jadi kasus-kasus kayak gitu itu quote and unquote menguntungkan Anies dan merugikan rezim. Rezimnya karena dianggap apapun yang quote and unquote penjagalan, nyusahin Anies, maka blamingnya ke rezim. Saya mencatat 5 kali nyebut Pemda Gus Coy ini, bahwa Pemda harus paham ini bagian dari safari politik, silaturahmi politik, edukasi politik. Ini hanya sebatas calon untuk maju 2024 kan itu. Tapi yang paling penting adalah kalau memang ada kelompok-kelompok pihak-pihak tertentu ya kita sebut sebagai syai'un itu ya, memang punya impresi untuk menghalang-halangi, tentu ini nggak produktif. Ini bukan zamannya lagi. Sebenarnya dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor 1 tercapai. Penjagalan safari bareng Nasdem mulai dilawan. Anies Baswedan disorot tajam, dia biasanya sopan. Pengamat politik Refli Harun menyoroti bagaimana manuver Anies Baswedan saat berada di Bandung Minggu 22 Januari 2023. Dirinya menilai bahwa manuver tersebut berbeda dari biasanya, terutama terlihat dari kaos yang digunakan mantan Menteri Pendidikan itu. Kaos dari Anies sendiri diketahui berwarna gelap dengan tulisan Abdi Nungider Naha Anjun Nukeder, yang berarti saya yang keliling, mengapa Anda yang pusing? Menurut Refli, hal tersebut sangatlah berbeda karena mantan gubernur tersebut biasanya bersikap sopan dan tak tegas atau lugas. Diduga kaos tersebut merupakan jawaban atas sejumlah pihak yang kerap melakukan penolakan atas safari politik yang dilakukan Anies Baswedan ke sejumlah tempat. Saat akan menggelar jalan santai di Stadion Sijalak Harupat pada Minggu kemarin, sejumlah orang menggelar aksi penolakan terhadap Anies Baswedan. Diduga kasus itu merupakan sindiran terhadap pihak-pihak yang menolak kedatangannya di Bandung. Al gerakan bawah tanah di kasus Verdi Sambo, Kompolnas saya tidak terkejut. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto mengaku tak terkejut ada gerakan bawah tanah di kasus Verdi Sambo. Karena menurutnya, sejak awal kasus ini bergulir sudah terendus indikasi adanya gerakan yang ingin membebaskan atau meloloskan Verdi Sambo. Upaya gerakan bawah tanah itu, kata Benny, termasuk dengan adanya gugatan pihak Verdi Sambo ke Presiden dan Kapolri di tengah kasus ini berlangsung. Sebelumnya, Verdi Sambo sempat menggugat Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Gugatan tersebut terkait pemberhentian tidak hormat pada mantan Kadif Propam Polri itu. Benny pun meyakini gerakan bawah tanah ini tak akan berhenti dan akan terus berlanjut sepanjang kasus ini masih bergulir. Menurutnya, akan ada upaya-upaya lain dari pihak tertentu untuk meringankan hingga meloloskan jerat pidana pada terdakwa Verdi Sambo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Verdi Sambo dibebaskan. Denny mengatakan pernyataan Mahfud MD tersebut bermaksud untuk memberi peringatan kepada seluruh pihak khususnya penegak hukum yang menangani kasus Verdi Sambo. Ada gerakan bawah tanah minta Sambo dibebaskan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Verdi Sambo dibebaskan. Mereka kabarnya bergerilya untuk sengaja mempengaruhi vonis Verdi Sambo.
Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan hal itu. Jika ada yang mengatakan pelaku adalah seorang aparat hukum berpangkat brigjen, Mahfud siap membantu menghadapinya. Mahfud mengatakan hal ini sangat mungkin terjadi. Pasalnya banyak orang tertarik kepada kasusnya Ferdy Sambo. Viral video Cak Nun sebut Jokowi Fir'aun. Cak Nun sedang mempermalukan diri sendiri. Cak Nun ini padahal sudah dianggap manusia setengah dewa oleh pengikutnya, yang terkenal dengan bahasa tingkat tinggi, di mana hanya manusia yang memiliki makrifat bisa memahaminya. Tapi bagi penulis, Cak Nun ini tidak lebih dari barisan sakit hati Jokowi yang tidak ada bedanya dengan Kadrun. Mungkin saking terkenal dan banyak pengikutnya, Cak Nun merasa iri dengan Jokowi yang juga tidak kalah banyak disukai dan kini menjadi RI nomor 1. Tercatat beberapa kali Cak Nun berusaha untuk menjatuhkan Jokowi. Yuk kita review sedikit sejarahnya. 1. Melakukan kamikaze politik untuk membuat Jokowi kalah pada 2019. Gak perlu pintar untuk melihat orang yang sok netral, padahal Kadrun, munafik Kadrun itu terang benderang kok. Tonton semua video beliau di YouTube pada 2019. Yang bela Prabowo ada, yang bela Jokowi tidak ada, yang menghina Prabowo hampir tidak ada, yang menghina Jokowi bejibun. Ada nggak sih yang sok netral? Bilangnya Jokowi dan Prabowo bukan putra terbaik bangsa. Tapi coba perhatikan saat itu beliau ceramah di kandang Jokowi atau di kandang Prabowo. Kalau yang mendengar ceramah beliau jadi golput, kira-kira pendukung siapa yang berkurang banyak? 1. Menyebut Jokowi jongos dan tidak sudi mendatangi Jokowi, malah Jokowi yang harus menuruti perintah Cak Nun. Saat itu Cak Nun berkata kalau dia sebagai rakyat adalah bos dan Jokowi jongos karena digaji oleh rakyat. Cak Nun katanya tidak akan pernah mau datang ke istana. Cak Nun lupa kalau dulu dengan bangganya dia masuk ke istana menemui Soeharto. Soal digaji rakyat, tampaknya Cak Nun terlalu bego memahami kalau Jokowi digaji dari pajak seluruh rakyat, bukan cuma dirinya. Dirjen Pajak tampaknya harus cek rekening Cak Nun, lalu periksa apakah pajak yang dia bayar sudah sesuai dengan kekayaannya. Ibarat sebuah perusahaan, Jokowi adalah direktur atau CEO, Cak Nun hanyalah pemegang 0,1% saham. Jika dibandingkan dengan sejumlah pembayar pajak, bagaimana mungkin Cak Nun merasa dirinya lebih tinggi dari seorang CEO, sementara saham yang dimilikinya hanya 0,1%. Ini ibarat penulis beli saham BBCA 10 lot, lalu penulis merasa sebagai bos dari CEO BCA dan bisa memerintah seenaknya CEO BCA. Logika macam apa ini? Logika yang memiliki makrifat yang bahasanya setengah dewa kok gini. Setelah 2 kali menyerang Jokowi, tampaknya Cak Nun tidak kapok. Kali ini dia kembali menyerang Jokowi lagi ala Amin Rais, yaitu menyebut Jokowi Fir'aun. Dilansir suara.com, Cak Nun berkata, karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim, dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, ucap Cak Nun. Cak Nun kalau mau tahu contoh Fir'aun, maka silakan datang ke Korea Utara. Lalu Cak Nun kritik tuh Kim Jong Un dan sebut dia Fir'aun. Nah, nanti Cak Nun akan paham Fir'aun itu seperti apa. Walaupun pahamnya setelah dimasukkan ke lubang buaya atau mungkin jidat Cak Nun sudah bolong.